Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam diangkat menjadi nabi sampai wafatnya Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas akan diceritakan dan dibahas dalam pembahasan kali ini. Perjalanan Nabi Ilyas dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya untuk memperbaiki kaum Bani Israel. Untuk lebih detail serta penjelasannya silahkan kita simak kisah Nabi Ilyas yang diangkat menjadi nabi sampai wafatnya. Nabi Ilyas alaihi salam memang tidak akan pernah bisa lepas dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Karena pada saat Nabi Ilyas masih muda, beliau tidak pernah ketinggalan mengikuti dimanapun Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah. Bahkan bagi Nabi Ilyas alaihi salam sudah menganggap Nabi Ilyas layaknya sebagai putra sendiri. Dengan berbagai macam rintangan pun telah dirasakan oleh Nabi Ilyas bersama Nabi Ilyas saat berdakwah menyebarkan agama Allah. Kisah kelahiran dan silsilah keluarga Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam kisah kelahiran Nabi Ilyas tidak begitu banyak sumber yang menceritakannya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ilyas alaihi salam hanya diceritakan bahwa beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Beliau adalah putra dari Aktub bin Ajuz. Dengan melihat silsilahnya yang ada, Nabi Ilyas adalah keturunan yang keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau putra dari Aktub bin Sultim bin Sutlim bin Ifrayi bin Yusuf alaihi salam. Sedangkan Nabi Ilyas alaihi salam tinggal di sekitar lembah sungai Yordania. Nabi Ilyas alaihi salam diangkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas untuk meluruskan akidah kaum Bani Israel ke jalan yang benar. Sebab semenjak Nabi Ilyas wafat, banyak dari kaum Bani Israel yang kembali mendurhakai kepada Allah. Mereka kembali menyembah berhala dan mengingkari ajaran Nabi Ilyas yang telah diajarkan. Mereka semua bahkan tidak takut akan azab Allah dan bertindak sesukanya untuk kembali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pengalaman Nabi Ilyas pun tidak kurang sedikit pun, karena selama mendampingi Nabi Ilyas dalam berdakwah, beliau selalu mengambil hikmahnya. Dari hal tersebutlah yang menjadi motivasi tersendiri bagi Nabi Ilyas dalam menghadapi kaum Bani Israel. Kisah Nabi Ilyas saat bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam diterangkan dari berbagai sumber bahwasanya kisah kehidupan Nabi Ilyas berawal dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam saat bersembunyi di rumahnya. Semua itu disebabkan karena Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh pasukan kaum Bani Israel. Karena keberanian Nabi Ilyas alaihi salam untuk menentang dan meluruskan perbuatan Raja Ahab untuk meninggalkan berhala Baal, maka dari itu Raja Ahab marah dan menyuruh para pasukannya untuk menangkap Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam pengajaran ini, beliau Nabi Ilyas alaihi salam kebetulan bersembunyi di rumah Nabi Ilyas alaihi salam. Pada saat itu, Nabi Ilyas masih berusia remaja dan tidak bisa apa-apa karena masih diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun sudah berusaha untuk mengobatinya, namun penyakit yang beliau derita tak kunjung sembuh. Setelah Nabi Ilyas datang, kemudian Nabi Ilyas disambut dan dijamu dengan sangat baik oleh keluarga Nabi Ilyas alaihi salam karena kebaikan keluarga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun melihat Nabi Ilyas yang sedang menderita penyakit. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam memohon kesembuhan kepada Allah untuk Nabi Ilyas. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah, yang mana dengan kuasa Allah Nabi Ilyas pun langsung sembuh total dari segala penyakitnya. Ilyas pun sangat kagum dan terheran-heran dengan kemampuan yang dimiliki Nabi Ilyas tersebut. Oleh karena itu, semenjak Nabi Ilyas memohon kesembuhan untuk Nabi Ilyas, kemudian Ilyas mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beriman kepada Allah dan mulai mempelajari semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Bahkan Ilyas pun selalu mengikuti Nabi Ilyas kemanapun. Beliau pergi untuk berdakwah, dimanapun ada Nabi Ilyas, di situ juga pasti ada Nabi Ilyas. Sampai-sampai Nabi Ilyas mengangkat Ilyas sebagai putranya sendiri. Kisah Nabi Ilyas berdakwah kepada kaum Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas alaihi salam dalam berdakwah. Nabi Ilyas pun diberi tugas untuk membenahi kembali akidah kaum Bani Israel yang telah melenceng dari ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Pada dasarnya, saat Nabi Ilyas alaihi salam masih hidup, sudah banyak dari golongan kaum Bani Israel yang beriman dan menjalankan perintah Allah. Namun keadaan pun berubah secara drastis saat Nabi Ilyas wafat. Mereka kembali menyembah berhala dan kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga pada suatu hari Allah murka dan memberi azab kepada kaum Bani Israel dengan diberi musim kekeringan yang sangat lama. Dengan demikian, Nabi Ilyas pun tidak henti-hentinya mengajak Bani Israel untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah. Namun, dengan adanya azab yang diturunkan oleh Allah tidak membuat hati mereka luluh akan ajakan Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Semua perkataan Nabi Ilyas ditentang oleh kaum Bani Israel dan mereka pun menghiraukan ajaran Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah sebelum Allah menurunkan azabnya yang sangat pedih. Namun mereka semua kaum Bani Israel terus menghina dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyas jika tidak berhenti dalam berdakwah. Walaupun demikian, Nabi Ilyas alaihi salam tak pernah takut dan gentar akan ancaman kaum Bani Israel. Nabi Ilyas tidak akan berhenti untuk menjalankan perintah Allah. Beliau sangat sabar dalam menghadapi kaum Bani Israel. Sampai-sampai setiap beliau menemui seseorang, beliau mengajak mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi memantapkan hati kaum Bani Israel dalam dakwahnya, Nabi Ilyas alaihissalam diberi mujizat oleh Allah, yakni bahwa Nabi Ilyas mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ternyata upaya Nabi Ilyas tidak sia-sia. Dikit demi sedikit kaum Bani Israel mau bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah selanjutnya yaitu kisah wafatnya Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam kisah ini bahwa Nabi Ilyas alaihi salam wafat pada usia yaitu sekitar kurang lebih 90 tahun, yang dimakamkan di kota Palestina. Selama masa hidupnya, Nabi Ilyas tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah. Walaupun demikian, untuk memperjuangkan agama Islam tidak sampai hanya pada Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat, kemudian Allah mengangkat seorang nabi untuk meneruskan agama Allah, yaitu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan manfaat kepada kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.